Hai Growseekers, di video kali ini saya akan membahas tentang Asus GL503 PD, tapi bukan tentang benchmarking atau cewek-cewek cantik ya. Ini lebih ke pengalaman pakai selama hampir 2 bulan dan troubleshooting yang saya temuin cuma untuk kalian para Growseekers. Sebelum membaca soal troubleshooting, saya mau kupas dulu si GL503 PD ini karena pasti ada sebagian dari Growseekers yang berencana beli tapi masih nyari tahu apakah isi unit ini sudah sesuai dengan harganya. Pastiin kalian nonton sampai habis supaya nggak ada satupun yang kelewatan. GL503 PD adalah laptop gaming Asus Basic Series yang hadir di tanah air akhir 2017 lalu. Udah dipersenjatai dengan Intel Core i7 7700HQ, GPU Nvidia 1050 4GB, dan juga memori berkapasitas 8GB. Mungkin akan ada yang bilang, kenapa ngambil GL503VM yang udah pakai GPU 1060? Oke, selain perbedaan harganya cukup jauh, buat saya 1050 tanpa TI pun udah cukup sanggup mainin game-game dalam mode ultra dan masih oke dipakai buat 1-2 tahun ke depan. Saya lebih fokus untuk save budget beli gadgets atau keperluan lain ketimbang beli laptop ber-GPU 1060 atau 1080. Rasanya nggak fair aja pamerin ROG kelas atas dan ngaku udah main game terbaru tapi gamenya nggak beli dan di-download dengan cuma-cuma. Layar GL503 PD ini udah ngalamin kemajuan loh, udah dibekali nama IPS. Tapi jangan salah ya, seri FY285T yang saya beli ini layar itu bukan 120Hz. Kalian bisa dapetin itu kalau kalian beli edisi Hero atau Scar. Ini jadi pertimbangan juga kenapa saya beli basic version, karena nggak tahu kenapa saya gampang mual ngelihat layar 120Hz. Mungkin karena mata saya udah silinder dan minus, pas dipakai memang kelihatan detailnya, tapi tetap aja dalam hitungan beberapa menit mendadak saya bisa nggak enak badan. Terus ada lagi nih Growseeker yang penasaran dan nanya, sebenarnya apa sih perbedaan GL503 PD dengan FX 503 VD? Dengan yang i5 harganya cukup jauh, padahal isinya kurang lebih sama. Oke, jadi selain prosesornya yang i5 buat main game doang versus i7 yang sekalian bisa buat editing, dua hal yang paling kentara adalah material dan layar yang dipakai. Sebagian youtuber bilang ini metal look abis, tapi percayalah, ini nggak ada metal look sama sekali. Perbedaannya akan sangat kelihatan ketika keduanya disejajarkan. Dan layar FX 503 VD i5 sama dengan yang dipakai GL553, yaitu generasi TN. Jadi kalau kalian sebelumnya pengguna GL553, kalian nggak perlu khawatir lagi layarnya jelek, karena sama aja dengan GL553. So, secara garis besar, kalau gak dipakai buat kerja dan gak terlalu pusing untuk tampilan premium, ambil aja FX 503. Untuk pembelian G503 VD, kalian akan dapetin banyak software pendukung seperti Gaming Center yang kalau saya lihat, slot shortcutnya itu udah diperbaikin. Udah disediain tombol pop-up untuk akses aplikasi yang sering diakses oleh pengguna, di mana fitur itu nggak ada di G553 VD yang saya pakai. Software audionya menurut saya nggak terlalu nolong. Yang ada malah di setting gimana pun suara jadi menggema, vokalnya malah hilang. Saya lebih suka audio di unit GL553 VD yang langsung terpancar ke arah pengguna. Terus di beberapa komen saya ada sebut kalau GL553 VD itu lebih oke dari 503. Pertama, saya lebih suka desain luarnya karena di sini kita bicara soal gaming laptop. Nuansa gaming GL553 VD jauh lebih kental seperti generasi 502 ketimbang GL503 yang ngikutin Zephyrus, sumber dari segala laptop-laptop Asus tahun 2018 yang bertebaran dengan tampang codet seperti ini. Jangan tanya FX 504 karena dari desainnya aja tuh udah acak adut, ngambil dari FX 503 dicampur patternnya X550 dan rest stripe-nya itu 501, bukan selera saya. Soal kipasnya ini banyak yang bilang dual fan itu bikin laptop lebih adem karena sistem sirkulasinya lebih luas. Nah, berhubung saya udah pakai keduanya, tanpa bicara benchmarking, ketika dipakai rasanya tuh udah sama aja, baik itu temperatur ataupun performance-nya. Kipas dari keduanya ini gampang banget ngebedainnya. Kalau GL503 itu bunyinya agak halus, tapi kalau GL553, nah itu saat full load mereka suaranya seperti itu. Yang saya kurang suka dari struktur GL503 VD ini adalah ventilasi pembuangannya yang ada di tengah di bawah layar itu. Berhubung saya tipe yang suka main game pakai HDMI menuju eksternal monitor, saya selalu tutup tengah layar laptopnya. Pas dipakai main game pertama kali, saya baru sadar itu ada hawa panas nempel di layarnya. Kalau diterusin kemungkinan bisa ngerusak layarnya. Sungguh beda dengan GL553 VD yang sepenuhnya mengandalkan heatsink dari sebelah kiri. Itulah sebabnya kenapa penempatan kipas di sebelah kiri itu terkadang berguna. Yang ketiga ini adalah minus antara keduanya. Terlepas dari keindahan, pasti setiap edisi itu punya kekurangan di konstruksinya kan. Kalau GL553 VD itu cukup terkenal dengan lid covernya yang membal pas ditekan, di GL503 ini saya juga temuin pengalaman nggak enakin, yaitu keyboardnya. Buat kalian yang hobi ngetik-ngetik, kalian akan ngerasa keganggu karena akan ada bunyi getar-getar nggak jelas dari touchpadnya 503 ini. Ya, seperti itu. Nah, kalian tinggal pilih aja, kalian suka yang membal atau yang berisik. Untuk upgrade di sini Asus kembali pakai konsep compact di mana user nggak perlu buka laptop secara keseluruhan.
Cukup lepas satu screw, kalian udah bisa langsung upgrade RAM, ganti hard disk, ataupun tambah SSD yang slotnya udah disediain. Kali ini saya nganjurin untuk assembling karena selama ini memang tujuan saya teardown itu hanyalah untuk upgrade storage atau memorinya. Terus soal dikasih thermal paste biar dingin gimana? Perlu nggak? Nah, di sini saya kasih penekanan, saya itu dari tahun 2007 hobi beli laptop gaming sampai hari ini pegang ini unit, saya tuh nggak pernah utak-atik bagian intinya dan laptopnya babe aja. Nah, ini dia topik yang paling hangat, 100% disk usage. Isu ini datang dari SSHD-nya FireCuda Seagate 5400 RPM yang saya nggak tahu jelas apa penyebabnya mendadak kejadian begitu aja. Pahitnya akibat masalah seperti ini sistem tuh jadi lag dan palm press sebelah kiri jadi sedikit anget. Juga audionya itu terkadang bunyi tut tut tut. Solusi pertama yang tercepat adalah mencabut hard disknya itu dan menggantinya dengan ini. Tapi itu nggak nyelesain masalah cara total toh. Buat kalian yang save budget, nggak mungkin kalian beli SSD cuma buat ngatasin masalah seperti ini doang. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah download Intel Rapid Storage Driver dan Seagate Tools terbaru dari masing-masing website resminya. Kalau males nyarinya, kalian bisa lihat di deskripsi video di bawah dan cari link yang udah saya sediakan. Setelah keduanya terinstall, yang pertama buka Seagate Tools dan cek apakah harddisk FireCuda kalian dalam kondisi baik-baik aja atau bermasalah. Kalau baik-baik aja, kalian bisa terusin dengan membuka Intel Rapid Storage dan masuk ke tab Performance, lalu disable link Power Management. Dari situ kalian restart dan segera update Windows 10 kalian. Nah, nanti kalian bisa lihat pada Task Manager secara bertahap disk usage-nya akan berkurang. Tapi saya nggak bilang beres begitu aja ya. Ketika kalian buka aplikasi berat, disknya itu akan naik sekitar 50-60% dulu. Abis itu nggak lama kembali ke 20, 10, baru 0 lagi. Biar lebih pol, kalian bisa install cleaner. Di sini favorit saya adalah PC Faster-nya Baidu. Selalu lakukan cleaning rutin dan nyalakan startup nggak berguna yang bikin startup laptop kalian lambat. Dari sini kalian udah bisa say bye-bye sama lag dan slow OS. Groundseeker jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat buat kalian, tolong support Groundseeker dengan memberikan like dan share video ini ke seluruh penjuru dunia. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe-nya biar kalian nggak kelewatan video terbaru dari Groundseeker. Terus, kalau memang saya bilang GL503 lebih oke, kenapa sekarang saya malah nempelnya sama GL503?